Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Waalaikumsalam. Muslim dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan senang sekali kali ini saya Nong Niken berkesempatan hadir menemani para Sobat Muslim dalam satu kisah sahabat. Yang mana di studio pada hari yang berbahagia ini sudah hadir bersama kita Ustadz Bani Hashim, yang mana beliau adalah spesialis kajian kisah Nabi dan para sahabatnya yang membantu kita nantinya untuk mengulas tema kali ini yang membuat kita insya Allah akan lebih mengenal Rasulullah dan para sahabatnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Sehat? warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Masya Allah. sehat. Tema kita kali ini adalah kelanjutan dari episode sebelumnya yang mana kita sedang membahas tentang perannya sahabat Rasulullah Ali bin Abi Thalib. Dan untuk hari ini kita akan kupas lebih dalam lagi apa sih peran Ali pada masa Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Silakan Ustaz. Ya. Terima kasih Mbak Niken. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Muslim dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah. Kita sempat bahas di pertemuan sebelumnya bahwasanya Ali radhiyallahu anhu warḍah itu adalah keluarga baginda sallallahu alaihi wasallam yang punya peran sangat besar untuk mengurus pemakaman jenazah baginda sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul nggak punya anak laki-laki, Mbak Niken. Jadi menantunya lah. Rasul nggak punya kakak, nggak punya adik, karena beliau semata wayang. Maka ketika beliau meninggal, yang mengurus jenazah ya laki-laki biasanya kan. Kalau perempuan kan nggak terlalu ya. Nah maka Ali sibuk mengurus jenazah Rasulullah SAW sampai selesailah proses pemakaman, termasuk yang memasukkan ke liang lahat. Di antaranya adalah Ali radhiyallahu anhu. Karena memang dari kecil Ali ini dididik, dibesarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang paling mengerti tentang Rasulullah ya Ali. Adalah Ali radhiyallahu anhu. Maka itu Rasulullah SAW juga sangat menyayangi Ali. Ya, maka ketika kita pernah ceritakan, ketika ada beberapa sahabat yang ingin datang melamar Sayyidatul Fatimah Az-Zahra, maka Rasul dengan halus menolak lamaran mereka semua, lalu membuka pintu selebar-lebarnya untuk menerima lamaran atau pinangannya Ali radhiyallahu anhu. Nah, kita ceritakan di pertemuan sebelumnya bahwa ketika prosesi pemakaman jenazah Rasulullah, di situ ada peristiwa yang besar juga yang terjadi, yaitu di mana para sahabat kemudian mereka bersepakat bahwa Rasul meninggal harus ada yang melanjutkan estafet sebagai seorang pemimpin di wilayah Islam yang sudah semakin banyak luas pengikutnya, maka harus ada tokoh pemimpinnya gitu. Karena itu kemudian di Saqifah Bani Sa'idah terpilihlah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan meskipun Ali tidak diikutsertakan di sana, tapi sebetulnya itu sama sekali tidak menunjukkan ada sentimen di antara para sahabat. Jadi Abu Bakar tidak mengucilkan Ali atau sebaliknya Ali kemudian jadi membenci Abu Bakar, sama sekali tidak, karena memang ada job desk-nya masing-masing. Ali job desk-nya adalah mengurus jenazah Rasulullah. Maka Abu Bakar, biarlah Abu Bakar dan Umar yang mengurus masalah kepemimpinan itu. Lalu kita sampaikan kemarin setelah Abu Bakar terpilih menjadi khalifah itu, maka sebagai putri dari Rasulullah, Sayyidatul Fatimah Az-Zahra mengutus seseorang untuk menanyakan tentang hak waris hak waris dari Sayyidatul Fatimah. Maka kemudian Abu Bakar mengatakan, mohon maaf, sampaikan kepada Fatimah dia tidak bisa mendapatkan harta waris. Kenapa? Karena Rasul pernah mengatakan kepadaku bahwa nahnu la nurath, kami para nabi itu tidak mewarisi harta. Dan kami ketika memiliki harta meninggal, maka harta itu menjadi sedekah yang diberikan kepada orang fakir miskin. Sayyidatul Fatimah Az-Zahra sebagai perempuan biasa, di satu sisi beliau putri seorang nabi, tapi di sisi lain manusia biasa. Kita pernah ceritakan dalam kehidupan rumah tangga Ali radhiyallahu anhu itu, beliau berapa kali mengalami kepayahan, kelelahan mengurus rumah tangganya, mengasuh dua anaknya, kemudian harus merapikan rumah, harus menggiling gandum dan seterusnya, sampai pernah datang ke Rasulullah minta pembantu. Maka Rasulullah SAW kemudian bukannya tidak mau memberikan, tapi memang nggak ada. Kalau Rasul ambil sih bisa aja, cuman nanti kesannya nepotisme gitu kan, mengambil harta negara untuk putrinya. Yang kedua, Rasul ingin mengajarkan kesederhanaan. Yang ketiga, Rasul kemudian ajarkan kepada putri dan menantunya itu doa-doa, tasbih, tahmid dan seterusnya gitu. Jadi secara ekonomi
memang kehidupan Ali dengan Sayyidatul Fatimah Zahra itu sangat berkekurangan gitu. Sehingga wajarlah apalagi seorang wanita menanyakan tentang harta. Jadi ketika wanita atau seorang perempuan, seorang istri terutama menanyakan harta itu bukan matre, tapi fitrahnya begitu. Karena yang ngurus kehidupan rumah tangga itu kan nggak mungkin kecuali ada harta di situ. Gitu. Lah suami saya memang segitu-segitu aja pendapatannya gitu. Sekarang ayah saya meninggal, mestinya ada dong gitu. Nah ternyata tidak diberikan. Itulah yang membuat kemudian emosi. Sebagai manusia biasa kesel lah Sayyidatul Fatimah Zahra kepada Abu Bakar. Tapi keselnya itu sebenarnya nggak lama. Kesel karena bercampur antara sedih, kesel, kemudian kehilangan orang yang dicintainya. Oh, semua bercampur jadi satu lah gitu. Kita ya, bukan kita lah. Ini Ken mungkin dengan beberapa sobat muslim perempuan pasti mengalami ada saat-saat yang susah kita menahan emosi itu. Karena banyak gitu kan, banyak sebabnya faktor akhirnya meluaplah emosi itu. Tapi ya seringkali itu nggak lama setelah terluapkan selesai gitu. Maka kemudian Sayyidatul Fatimah lebih sering mengurung di rumah, tidak keluar. Memang jarang juga aktivitas di luar kan Sayyidatul Fatimah. Sebelumnya juga beliau lebih banyak di rumah, sehingga jarang ketemu dengan Abu Bakar. Ya. Bahkan tadi ya itu aja diutus gitu orang lain untuk menanyakan kepada Abu Bakar. Nah orang menganggapnya Fatimah bermusuhan dengan Abu Bakar. Padahal enggak. Kalau ketemu tetap menegur. Salam, ucapan salam dan seterusnya. Jadi tapi memang dari dulu tuh udah ada spekulasi ya. Dari dulu tuh udah, padahal orangnya biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Tapi memang kata Fatimah Zahra, ya saya menjaga jarak dengan Abu Bakar. Kenapa menjaga jarak? Karena memang kadang kita itu manusia biasa ya, ketika kesal sama seseorang, kita sudah melupakan. Tapi begitu ketemu dia, memori lama muncul lagi. Jadi kesal lagi, padahal udah selesai gitu. Maka Sayyidatul Fatimah lebih baik menjaga jarak gitu. Nah Ali ketika itu ada sebagian riwayat mengatakan Ali juga jarang keluar aktivitas itu. Ada yang mengatakan itu tadi spekulasi orang mengatakan Ali nggak setuju dengan pengangkatan Abu Bakar. Ali juga benci sama Abu Bakar. Padahal nggak ada sama sekali. Kenapa Ali kehilangan lah. Rasulullah itu adalah sosok ayah, sosok mertua, sosok murabbi, guru, pengajar, pengayom. Itu semua Rasulullah SAW berikan kepada Ali sejak beliau itu. Maka sangat merasa kehilangan. Lalu setelah itu beliau lebih concern untuk lebih banyak mendalami ilmu agama. Bertafakuh fiddin. Di samping beliau menghibur istrinya tercintanya. Jadi lebih banyak bersama dengan istri tercintanya dan terusnya gitu. Sampai akhirnya 6 bulan kalau tidak salah. Kurang lebih antara 4 atau 6 bulan kalau dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim itu. 6 bulan setelah Rasul meninggallah Sayyidatul Fatimah Az-Zahra. Meninggallah Sayyidatul Fatimah. Diceritakan itu setelah meninggal Ali menguburkan istrinya itu secara diam-diam. Kenapa diam-diam? Allah alam ya. Ada yang mengatakan itu wasiatnya Sayyidatul Fatimah. Sebagian ulama mengatakan Sayyidatul Fatimah tidak ingin ya orang itu terlalu heboh ya dengan meninggalnya beliau. Atau sampai ada yang nanti khawatir mengkultuskan. Oh ini putri Rasul nih segala macam gitu. Maka beliau ingin ya biasa saja dimakamkan selesai sudah. Maka Ali makamkan malam hari. Sudah selesai pemakaman. Baru Ali membuka diri untuk di luar nih. Karena kan kemarin itu ngurus istrinya yang mungkin depresi ke segala macam lah gitu. Nah setelah meninggal istrinya Ali kemudian mulai membuka diri. Beliau dengarlah desas-desus. Banyak orang itu ngomong. Oh ternyata Ali sama Abu Bakar ada begini. Maka beliau langsung mengatakan, wah ini nggak baik nih. Maka beliau langsung ketemu dengan Abu Bakar, meminta Abu Bakar supaya datang ke rumahnya. Tapi kalau bisa katanya jangan ada orang lain. Ya, di antara orang lain siapa? Umar. Gitu. Karena Umar ini kan orangnya apa? Keras mereka lebih keras. Yang hak itu hak, batil itu batil. Pokoknya main sikat gitu kan. Takutnya nanti malah isu-isu di luar yang berkembang itu membuat Umar ingin segera menyelesaikan, marah kemudian nauzubillah ya sampai mungkin bisa membunuh orang-orang yang menyebarkan fitnah itu gitu. Maka Ali minta Abu Bakar saja. Datang Abu Bakar, ketemu berdua. Terus Ali ceritalah, wahai Abu Bakar, aku sama sekali tidak membencimu, aku membayatmu, sebagaimana kaum muslimin membayatmu. Dan aku melihat terlambatnya aku membayatmu itu sama sekali tidak mempengaruhi status khilafah engkau. Engkau tetap khalifah meskipun aku telat memberikan bayat gitu. Kau tetap khalifah ya.
tidak ada urusannya dengan telat atau cepat aku memberikan bayat. Tapi kenapa aku telat? A'tazir, aku mohon maaf karena aku harus mendampingi istriku. Apalagi istriku sempat inilah sama engkau masalah waris itu. Lalu Abu Bakar mengatakan, wahai Ali, tidak ada di atas muka bumi ini yang aku cintai melebihi kecintaanku kepada Rasulullah dan seluruh keluarganya. Aku lebih cinta Ahlul Bait, keluarga Rasulullah, daripada keluargaku sendiri, Abu Bakar. Aku hormat, respect luar biasa. Gak mungkin aku tahan-tahan harta waris itu semata-mata karena pribadi gitu. Tapi aku mendengar Rasul yang menyampaikan, nah nula nuros. Kami para nabi ketika meninggal hartanya tidak kami wariskan. Ya, maka kemudian Ali radhiyallahu anhu mengatakan, ya sudah, saya pun paham, tidak ada masalah. Cuma kan perempuan ya perempuan lah gitu. Harus dimengerti. Harus dimengerti gitu. Maka kemudian ya sudah, setelah itu Ali berbaiat mengatakan tidak ada masalah. Setelah itu Ali sudah mulai keluar lagi aktif dan beliau selalu membersamai Abu Bakar. Bahkan dalam aktivitas keseharian sholat 5 waktu, Ali selalu sholat 5 waktu. Dan dulu itu khalifah itu dia menjadi imam sholat. Sehingga orang itu sholat menjadi makmum. Nah kalau kita misalnya nggak suka sama seseorang, itu kadang-kadang jadi makmum aja nggak mau gitu. Apa sih bermakmum ke dia? Gitu. Kesal misalnya sama orang itu. Dia lebih baik sholat sendiri atau pisah di mana gitu. Tapi Ali nggak pernah sama sekali. Di mana Abu Bakar sholat, di situ Ali menjadi makmum. Bahkan Ali menjadi orang kepercayaan Abu Bakar karena Ali itu sosok yang cerdas sekali. Ada riwayat Rasul mengatakan, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Saya adalah kota ilmu dan Ali lah pintunya. Jadi kalau kalian ingin mendapatkan ilmu lewat pintunya adalah Ali. Kenapa Ali memiliki wawasan yang luas? Karena Ali tinggal di rumah Rasulullah. Selalu bersama Rasulullah. Mana-mana jadi lebih paham. Sementara sahabat kan kadang-kadang aja ketemu Rasul lagi kajian misalnya datang. Tapi kalau dalam kehidupan pribadi di rumah nggak tahu. Maka Ali, tidak ada orang di zaman itu yang lebih paham terhadap agama melebihi kepahamannya Ali terhadap agama. Cerdas, alim, pinter dan pandai menyampaikan. Ada orang cerdas, pinter, tapi kalau ngomong, apa ini orang itu? Ya, ada. Nah Ali nggak begitu. Ali tipikal orang yang sangat paham. Nah sampai suatu saat ada orang datang. Ali, kenapa kamu diam aja? Ini orang-orang di saat kau sibuk ngurus jenazah, ada orang-orang membaiat Abu Bakar. Mestinya mereka membaiat engkau lebih layak, engkau lebih pantas. Nah, mulai ada netizen yang memanas-manas itu. Oh nyinyiriat itu. Iya. Datanglah dikomporin Ali. Apa kata Ali? Demi Allah Abu Bakar lebih utama dan lebih mulia dariku. Paling tidak dalam 4 hal. Abu Bakar adalah orang pertama yang paling banyak mendakwahkan Islam. Aku belum ngapa-ngapain, beliau sudah mengajak Utsman, sudah mengajak Abdurrahman bin Auf, tokoh-tokoh besar itu, orang-orang kaya, kaum bangsawan itu semua masuk Islam, Abu Bakar yang bawa. Yang kedua, dia mendahului hijrah. Aku belum hijrah, Abu Bakar sudah hijrah duluan. Dan yang ketiga, Abu Bakar bukan cuma hijrah duluan, beliau menemani Rasul hijrah dan menemani Rasul menginap di Gua Hira. Masya Allah. Masya Allah. Terus yang keempat, aku masih sholat sembunyi-sembunyi di Mekah. Abu Bakar terang-terangan. Karena Abu Bakar konglomerat, orang kaya. Sehingga sholat terang-terangan, orang nggak ada yang mempermasalahkan. Sementara Ali, mohon maaf, secara ekonomi miskin. Dan para sahabat-sahabat yang lain itu miskin gitu. Sehingga kalau melakukan sesuatu nggak suka, mereka diserang, dilempari dengan batu, dijahati, disakiti. Maka kata Ali radhiyallahu anhu, kalau Rasul aja ridho kepada Abu Bakar, masa saya nggak ridho? Siapa saya gitu. Nah ini menjelaskan dan menunjukkan kepada kita bahwasanya Ali radhiyallahu anhu sama sekali tidak membenci Abu Bakar. Dan Abu Bakar pun sama sekali tidak membenci Ali, apalagi kepada Ahlul Bait, keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebenarnya pada saat itu sudah ada proses proses musyawarah yang untuk menenangkan kondisi semua antara mereka berdua tuh udah terjalin gitu ya Ustadz ya? Selama sebelum meninggal Ibunda Fatimah Az-Zahra ya isu liar berterbangan di mana-mana memang. Karena Ali juga lebih banyak bunuh diri, lebih banyak menemani istrinya dibandingkan aktif keluar gitu. Nah setelah 6 bulan itu baru beliau menyampaikan dan Abu Bakar langsung menyampaikan di masjid di hadapan semua orang dan Ali ada di situ bahwa kami tidak ada apa-apa. Langsung semua mengatakan Allahu Akbar. Memang tidak ada apa-apa gitu. Oke. Jadi dipertegas ya pada saat itu jadinya. Nah, terus kelanjutannya tuh seperti apa Ustaz? Ya, jadi Abu Bakar mempercayakan banyak hal kepada Ali bin Abi Thalib karena memang
untuk memimpin sebuah negara, apalagi banyak orang itu ya butuh orang pintar. Iya. Ya, harus ada penasehat. Nah, Mhm. penasehat siapa? Ali radhiyallahu anhu. Oh. Yang kedua, Ali itu kita pernah ceritakan dulu itu di masa Rasulullah SAW. Ali itu sahabat secara postur tubuh fisik pendek, gempal, tapi beliau itu memiliki keberanian yang luar biasa. Dalam beberapa peperangan, jadi dulu itu kita ceritakan kalau perang itu dua pasukan ketemu nggak langsung perang. Pertama azan dulu. Kalau di sana dijawab, oh berarti muslim nih nggak jadi. Tapi kalau sana nggak jawab, oke. Gas, berantem. Belum. Oh, belum. Ngutus ini 3 orang, di sana 3 orang. Nah, ini 3 orang, di sana 3 orang, itu mereka duel tuh sampai mati. Ya, jadi kalau perwakilan dari sana mati, lihat nih, wakil ente aja mati, apalagi ente semua bisa. Gitu. Jadi Bisa gitu ya? shock apa? Shock terapi. Shock terapi. Ya, war lah kalau bahasa kitanya gitu. Iya. Jadi sebelum perang pecah dua pasukan besar itu dulu. Dan itu Ali, pokoknya kalau ikut perang selalu maju gitu. Jadi kalau misalnya mereka maju nih 2 orang atau 3 orang atau pernah 1 orang, pentolannya langsung kayak perang Khaybar itu pentolannya datang yang paling tinggi besar, hampir 2 kali tingginya Ali datang gitu. Langsung siapa di antara kalian yang berani maju sini? Biar saya cabik-cabik darahnya. Kata Ali, saya maju. Terus jangan. Nggak percaya orang. Ya, karena kan secara fisik kalah banget nih. Iya. Jangan gitu. Terus Ali nggak, karena Rasul larang nggak jadi. Sahabat yang lain nggak ada yang berani. Kata Ali, udah biar saya. Jangan. Terus sampai 3 kali nggak ada. Udah kata Rasul, ya udah maju. Begitu maju, langsung dibelah itu orang itu. Sama Ali. Sama orang. Masya Allah. Sudah dahsyat luar biasa. Semua orang tahu Ali itu postur tubuhnya tidak terlalu tinggi, tidak kuat kekar seperti Hamzah dan juga Umar bin Khattab, tapi keberaniannya dahsyat dan piawai memainkan senjata gitu. Sehingga Abu Bakar ketika jadi khalifah, terus ada kasus riddah namanya, orang-orang yang murtad dipimpin oleh Musailamah al-Kadzab yang ngaku-ngaku jadi nabi, itu harus dibasmi. Kata Ali, biar saya yang datang ke sana. Ali jadi yang memimpin pasukan itu bersama dengan Khalid bin Walid ketika itu. Maka membasmi orang-orang yang murtad. Terus orang-orang yang tidak sepakat, tidak sepaham dan seterusnya itu diselesaikan oleh Abu Bakar, dan di antara orang-orang yang terlibat langsung adalah Ali bin Abi Thalib. Jadi memang Ali ini Masya Allah ya, mungkin kalau kita nih posisi kita di posisi Ali, terus ada orang tadi kaum nyinyiriun yang nyebarin isu, pasti kita berpikir iya ya, mestinya saya kan menantunya Rasul gitu. Saya kerabatnya Rasul dan Rasul paling sayang sama saya. Untuk urusan agama Rasul nggak mau mewakili yang lain, saya selalu diwakili. Mestinya saya ini jadi pemimpin gitu. Tapi Ali nggak pernah ada perasaan itu sama sekali. Masya Allah, hatinya bersih sekali, hatinya itu legowo sekali, dan beliau sangat menghormati Abu Bakar sebagaimana beliau menghormati Rasulullah SAW. Dan beliau sangat mencintai Abu Bakar sebagaimana Rasul juga mencintai Abu Bakar. Masya Allah. Ustadz, kita akan lanjutkan nanti setelah yang satu ini. Sobat Muslim jangan kemana-mana, tetap di Satu Kisah Sahabat.